3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Film action tentang agen rahasia pemerintah melawan mafia besar Rusia yang dibintangi oleh Denzel Washington dan Chloe Grace Moretz. Inilah The Equalizer. Pasca pensiun, Robert McCall memasukkan kematiannya dan menjalani pekerjaan di sebuah tos serba. Ralphie adalah teman kerjanya yang ingin menjadi petugas keamanan. McCall membantunya agar bisa memenuhi keinginannya tersebut. Suatu hari, Ralphie dikabarkan keluar dari tos serba. McCall langsung menuju restoran yang dikelola oleh ibu Ralphie. McCall mencoba mencari tahu alasan Ralphie tiba-tiba berhenti kerja dan tidak mengikuti tes satpam yang sangat diinginkannya. Ralphie beralasan bahwa ia harus membantu di restoran ibunya yang terbakar. McCall tak langsung percaya begitu saja. Akhirnya ia melihat sendiri bahwa ibunya kerap dipalak oleh dua oknum polisi. McCall langsung menghadang dan mengancam kedua oknum polisi tersebut, bermaksud agar mereka segera mengembalikan uang ibunya Ralphie. Esok harinya, Ralphie tampak bahagia karena ia akan mengikuti tes yang sangat diinginkannya. McCall mendatangi Jenny, kasir di sana, yang ternyata sedang diancam oleh seorang pria yang meminta uang dan cincinnya. McCall terus mendampingi Jenny yang ketakutan dan memperhatikan pria itu hingga pergi. McCall tampak mengambil palu lalu tak lama ia kembalikan lagi dalam keadaan penuh darah. Jenny tampak bingung melihat cincinnya berada di lacinya. McCall sering menghabiskan malam dengan membaca di sebuah kafe. Di sana ia bertemu dengan gadis remaja bernama Alina alias Terry dan sering berbincang dengannya. Suatu malam, Alina mendapat telepon dari bosnya Slavi. Alina ditunggu oleh pelanggannya. Meski menolak, akhirnya ia harus menjalaninya walau terpaksa. Malam berikutnya, wajah Alina tampak lebam. Alina dan McCall tampak berbincang mengenai kaset rekaman Alina. Alina bercita-cita menjadi seorang penyanyi dan McCall selalu menyemangatinya. Mereka berjalan kaki menuju rumah mereka. Sebuah mobil tampak berhenti di depannya. Ternyata ia adalah Slavi, bos Alina, yang marah karena Alina mengecewakan salah satu pelanggannya, lalu pergi membawa Alina dan meninggalkan kartu Slavi kepada McCall. Malam berikutnya, pemilik kafe memberitahu McCall bahwa Alina sedang dirawat di ICU rumah sakit. McCall langsung mendatangi rumah sakit tersebut dan melihat Alina bersama seorang gadis. McCall mencari tahu keadaan Alina melaluinya. Slavi dalang dari semua itu. Ia mulai berpikir untuk membebaskan Alina dari bosnya Slavi. McCall lalu mendatangi bar yang dikelola Slavi. Ia menawarkan sejumlah uang untuk kebebasan Alina. Tentu saja ditolak oleh Slavi, karena Alina adalah aset baginya. Mereka mulai berkelahi, satu persatu anak buah Slavi tewas, begitupun Slavi. Berita tewasnya Slavi dan anak buahnya telah sampai di telinga Teddy, anak buah Pushkin. Teddy mendatangi TKP dan melihat foto jasad Slavi dan lainnya yang tampak mengenaskan. Kemudian Teddy mencari informasi mengenai Alina dan kematian Slavi dari salah satu gadis yang berteman akrab dengan Alina.
Awalnya mengaku tak tahu, akhirnya karena terdesak, ia mengatakan bahwa ada seorang pria yang membantu Alina. Namun setelah itu Teddy mencekiknya hingga tewas. Pushkin mendesak Teddy untuk mencari tahu dalam kematian Slavi. Teddy kemudian mengumpulkan anak buahnya untuk mencari tahu seorang pria yang mencurigakan sebelum Slavi ditemukan tewas. Teddy mengetahui pria tersebut adalah Michael dan mendatangi rumahnya. Teddy berdalih menanyakan peristiwa pembunuhan kelima rekannya dan satu foto seorang gadis, tapi Michael menyangkal semuanya. Merasa ada kejanggalan, Michael mendatangi sahabatnya, mantan agen, untuk menyelidiki Teddy dan semua koneksinya. Tak butuh waktu lama, Michael mendapat informasi mengenai Vladimir Pushkin, seorang mafia Rusia, Teddy Denson alias Nikolai Chenko, mantan agen Rusia, dan detektif master, seorang polisi bayaran Pushkin. Pagi hari, detektif master mendatangi garasinya karena mobilnya terus berbunyi. Ternyata Michael sudah ada di sana dan menyiksanya dengan menyemprotkan gas di mobil dan menguncinya. Keesokannya, Master membawa Michael ke tempat Andriy, salah satu bawahan Pushkin. Michael berhasil melumpuhkan Andriy, membubarkan pegawainya, dan menyuruh Master menelpon polisi serta memberitahu tempat ia menyimpan bukti rahasia. Singkat cerita, polisi tiba di TKP dan menangkap Andriy dan teman-temannya sekaligus menyita seluruh uangnya. Dalam deposit box, Michael menemukan disk lepas, paspor, dan uang tunai. Michael membuka disk lepas tersebut yang berisi sebuah transaksi keuangan dan profil gadis pekerja seks komersial. Kemudian Michael mengirimkan surel kepada agen Mosley, FBI, dan mengirimkan uang tunai untuk seseorang. Michael menyadari akan ada transaksi minyak bernilai ratusan ribu dolar di sebuah pelabuhan. Michael mendatanginya lalu meledakkannya. Gawai Michael berbunyi, ternyata dari Nikolai, dan ia juga terhubung dengan Ralphie. Nikolai mengancam akan membunuh Ralphie dan semua yang ada di sana jika ia tak segera datang. Michael segera pergi menggunakan bus dan Nikolai memantaunya tapi kehilangan jejak Michael. Tak disangka ia telah sampai di Toserba dan melumpuhkan seorang anak buah Nikolai. Michael menyuruh Ralphie membawa semua orang keluar dari Toserba. Satu persatu anak buah Nikolai berhasil dilumpuhkan dengan cara yang ekstrim. Kemudian ia menyuruh Ralphie menyalakan sakral yang ternyata pemicu sebuah ledakan besar. Ralphie yang terpojok di ruang saklar menjadi target Nikolai. Beruntungnya Michael segera melumpuhkan Nikolai dengan panah dan akhirnya Nikolai tewas. Tiga hari kemudian, di kediaman Megha Pushkin, Michael sudah berada di sana. Pushkin menyadari bahwa musuhnya berada tepat di hadapannya. Michael membuat Pushkin tewas tersetrum. Gonna feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's Demikian akhir dari cerita ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye. feeling. I could tear you apart or I could go heal 'em. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling.